Jakarta, Selasa tanggal 19 Desember tahun 2023. Masyarakat Pegiat Seni Indonesia, MPSI, bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menggelar acara pagelaran seni budaya berbasis Komunitas Provinsi DKI Jakarta 2023, bertema Komunitas Seni Menuju Daerah Khusus Jakarta, di rooftop Pasar Gembrong, Perumpung, Jakarta Timur. Acara tersebut melibatkan puluhan komunitas yang ada di Jakarta yang berada di wilayah Jabodetabek, serta para pembicara yang kapasitasnya sebagai seniman telah diakui. Ditambah acara tersebut menghadirkan seorang budayawan, Taufik Rahzen, dan seorang anggota Dewan Kesenian Jakarta, Imam Ma'arif. Ius Jaya di Bumi melaporkan dari Jakarta. Yang kalian butuhkan untuk menanam pikiran-pikiran kami. Seperti menghisap bangkai dan mengasap kemaluan sapi yang dimasak dengan hipokrisi. Kami tak bisa menikmati pagi ketika embun menjadi
diatur nggak mau. Iya. Ini acara ini sebetulnya itu kan panggung dan rembuk komunitas seni. Kita merespon atau menyikapi itu tentang hasil dari Kongres Kebudayaan, terus musyawarah Dewan Kesenian Indonesia. Kita coba menyikapin sekarang ini. Dan juga kita merespon dari bukunya pendoa yang lupa pada Tuhannya. Jadi beberapa komunitas kita merespon. Ada banyak komunitas sebetulnya yang merespon. Jadi hal-hal kayak begini itu perlu kita jaga. Gotong royong bersama itu perlu kita jaga antar komunitas. Entah itu sastra, entah itu musik, seni rupa gitu loh, tari, teater. Itu nggak ada lagi sekat-sekat itu. Nah di MPSI itu coba menjaga itu kita. Jadi gotong royong bersama. Apapun masalah, apapun hambatan, kalau kita lakukan bersama, itu gotong royong bersama, insya Allah itu teratasi. Nah, kolaborasi itu penting dan ini harus berlanjut. Jangan aja di tahun 2023, 2024 kita akan lebih ngebangun kolektivitas kita, gotong royong kita bersama yang lebih kuat dan lebih maju. Lalu langkah ke depan setelah konklusi daripada pembuatan acara ini. Ini sebetulnya akan ada rekomendasi tadi akhir rembuk komunitas. Itu kita mengusulkan itu ada namanya Perda Pemajuan Kebudayaan. Perda Pemajuan Kebudayaan ini untuk melakukan kesejahteraan atau kegiatan-kegiatan komunitas seni ke depan. Karena itu tergantung dengan APBD. Inilah yang kita perjuangkan karena ada payung hukumnya nanti, ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, turunannya itu Perda Pemajuan Kebudayaan. Kalau ini tidak ada, kita tidak bisa. Karena komunitas seni, komunitas budaya itu tidak berkembang untuk melakukan kegiatan-kegiatannya karena terbatasan oleh anggaran. Nah, apalagi anggaran di DKI itu cukup besar. Itu hampir 87 triliun lah per tahun. Kalau kita perjuangin dari MPSI ini, masyarakat penggiat seni, kita akan perjuangin itu ada dana hibah itu sekitar 5 atau sampai 10 triliun. Kalau ini terjadi, seluruh DKI, seluruh Jakarta, ekosistem berkeseniannya itu akan berjalan dengan baik. Lalu komunitas yang seperti apa aja sih, Bang, yang bisa menjadi bagian daripada MPSI ataupun dana APBD itu? Semua. Jadi tidak ada namanya. Makanya kita namanya itu masyarakat penggiat seni, siapapun itu, bukan seniman. Kita tidak mau pakai istilah seniman. Penggiat seni itu tukang pantek panggung, tukang tarik kabel, tukang misalnya pasang lampu, segala macam. Itu bagian dari kita. Tidak ada mereka, kegiatan-kegiatan kesenian, ekosistem berkesenian itu tidak akan berlangsung dengan baik. Ya, teman-teman, ketika saya membuat buku puisi pendoa yang lupa nama Tuhannya, ini adalah puisi yang lahir dari pergulatan saya di Seftim, Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki. Di situ ada kekecewaan teman-teman, teman-teman seniman, termasuk saya di dalamnya. Saya lahir dari Taman Ismail Marzuki dan pergulatan saya di Taman Ismail Marzuki itu lahirlah buku ini. Lalu kenapa saya juga berpikir bahwa ini harus saya buat roadshow pembacaan puisinya atau
memasyarakatkan puisi pendoa yang lupa nama Tuhannya ini, karena buat saya ini penting. Ada pesan-pesan moral di dalamnya, ada pesan-pesan perlawanan bahwa kita seniman tidak bisa diam, tidak harus diam. Dengan cara apa? Dengan cara berkarya. Kebetulan saya bisa melawan dengan cara menulis puisi, dengan cara berkarya di sastra saya menulis. Ini yang harus saya sampaikan ke masyarakat, di mana puisi-puisi pendoa yang lupa nama Tuhannya ini terdapat beberapa puisi-puisi yang lahir tadi dari pergulatan tersebut, di mana ada kecemasan, kekhawatiran, kemarahan, ingin berprotes dan lain sebagainya, di mana semua itu sebenarnya secara lingkup kecil itu adalah dunia kesenian, tapi sebenarnya kalau kita mau lihat ini di secara lingkup besar ini peradaban dan kebudayaan bangsa di dalamnya, karena sastra ini kan bagian dari pesan-pesan pesan-pesan moral yang bisa disampaikan kepada masyarakat, seperti itu. Rencananya sih ada 5 ya dalam waktu rencana sekarang ya, tapi kita nggak tahu next kapan apakah itu akan bertambah, saya nggak tahu, tetapi rencananya sih sebenarnya ada 5 kota, Bandung, Jogja, Cirebon, terus Banten, satu lagi mungkin saya lupa, tapi kebetulan memang roadshow ini yang mengarrange, yang memanage ya, yang mempromotori atau yang apa sih istilahnya ya, yang mengerjai ya, apalah istilahnya ya, sorry dikat ya, yang apa sih istilahnya kalau panitia tuh, yang mendukung, yang mensupport proses buku puisi pendoa yang lupa nama Tuhannya ini, kebetulan kan dari komunitas masyarakat penggiat seni Indonesia. Jadi teman-teman di sana tuh sudah benar-benar sudah memberikan rancangan yang saya sendiri sebenarnya tinggal duduk manis gitu loh. Mereka yang semuanya yang mengerjakan. Alhamdulillah itu teman. Kira-kira berapa target saya sebenarnya bukan penjualan secara bukan penjualan secara hitung-hitungan angka, tapi maksud saya adalah ketika buku ini terdistribusi dengan benar ke seluruh lapisan masyarakat, itu sasarannya. Misalnya saya pengennya berusaha itu ke misalnya kemarin itu saya masuk ke PDS HB Yasin, diskusi dinas perpustakaan dan kearsipan DKI Jakarta. Itu saya kebetulan kerjasama dan beliau mengadakan buku sebanyak 50 eksemplar untuk disebar ke perpustakaan-perpustakaan dan kearsipan. Nah, itu adalah bagian dari rencana cita-cita saya, dan bukan hanya di diskusi atau perpustakaan, tetapi teman-teman lain misalnya di Jogja, dimanapun teman-teman itu ingin memesan. Ini bukan persoalan angkanya, tapi persoalan pesan-pesan moral yang ada di sini. Itu maksud saya.